Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-6. Pengkhotbah pasal 6. Pengkhotbah pasal 6 ayat pertama dan kedua. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah, saudara, firman Tuhan ini merupakan suatu peringatan buat kita anak-anak Tuhan, supaya saudara dan saya tidak usah menikmati penderitaan yang sangat pahit ini. Karena saudara, siapa di antara saudara menjadi anak-anak Tuhan tidak ingin, tidak rindu menikmati apa yang Bapak di surga punya? Siapa yang tidak kepingin menikmati kekayaan, hikmat, karunia, harta benda milik Bapak? Saudara dan saya kepingin menikmati karena apa? Karena kita dulunya bukan anak Tuhan, sekarang diangkat anak. Betul enggak? Kalau diangkat anak itu punya hak enggak warisan? Hah? Boleh menikmati harta bendanya Bapak enggak? Mau enggak? Kepengen enggak? Nah, mau dan kepengen, betul dah? Tapi sekarang masalahnya caranya ini loh, saudara. Nah, coba kita perhatikan ayat ini. Kenapa firman Tuhan ini diberikan kepada kita? Supaya saudara dan saya itu menyadari bahwa kekristenan, dunia ini dulu dibentuk oleh Tuhan. Dari daging dirubah menjadi roh. Atau dari tidak ada roh yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Tuhan menciptakan dunia ini dari tidak ada menjadi ada, atau ada jadi tidak ada. Dari tidak ada menjadi ada. Roh yang tidak kelihatan menjadi daging, kenyataan. Betul tidak? Nah, ini prinsip hidup kekristenan, dan ini keberhasilan kekristenan. Maka dari itu kita pelajari benar-benar. Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Kita lihat di dalam Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Nah, sampai di sini, saudara. Ayat 12 kita baca. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Sampai di sini, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu beberapa ayat hamba-Mu sudah bacakan. Sekarang Engkau sendiri yang akan menerangkan, memberikan kami pengertian. Supaya firman-Mu ini benar-benar diresapi, dimengerti, dan masuk dan mengalami
Dan kami semua menikmati kemuliaan-Mu, firman-Mu, janji-Mu di dalam hidup ini. Karena sungguh Tuhan, kami merindukan semuanya ini supaya kegenapan firman-Mu di dalam kami dan kemuliaan-Mu nyata dalam kami, dan orang lain boleh melihat bahwa Yesus Kristus Tuhan itu luar biasa. Amin. Saudara, di dalam ayat-ayat ini tersembunyi rahasia. Bagaimana supaya di dalam ayat pengkhotbah tadi tidak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena di dalam ayat pengkhotbah tadi adalah di situ dikatakan satu penderitaan yang sangat pahit. Karena orang mempunyai fasilitas, mempunyai segala-galanya, tetapi tidak mempunyai karunia untuk menikmatinya. Saudara dan saya percaya tidak bahwa Allah-Mu yang punya langit dan bumi. Saudara dan saya percaya tidak kalau emas, perak dan semuanya ini adalah milik Allah kita. Kalau saudara percaya, berarti fasilitas sudah diberikan. Dan itu milik Bapak. Saudara dan saya punya hak untuk menikmati enggak? Hah? Punya enggak? Punya, sebab saudara dan saya adalah anak. Nah, tetapi saudara kita harus benar-benar hayati apa yang Allah rencanakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus pada waktu dia lahir ke dalam dunia menjelma menjadi manusia, Tuhan Yesus memberikan contoh. Karena sebelum Tuhan Yesus dia harus mati seperti domba Paskah, Allah sudah memberikan gambaran dulu pada waktu zaman dahulu. Maka dari itu perjanjian lama saudara dan saya harus baca, harus pelajari. Sebab itu gambaran yang akan diterapkan di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya, Tuhan Yesus berkata apa? Seperti aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Jadi misi saudara dan saya sama dengan misinya Yesus Kristus Tuhan. Maka dari itu saudara harus pelajari benar-benar. Di sini Tuhan mengatakan bahwa darah itu harus ditempelkan, dioleskan di dua tiang ambang pintu dan atasnya. Perhatikan saudara, 3 tempat pintu masuk di dalam rumah. Di dalam kehidupan kita manusia, saudara, sebelum melakukan segala perkara, ambang pintunya mana? Ini pikiran. Mengapa darah itu harus dioleskan di ambang pintu yang atas ini loh, dahi saudara ini? Karena pikiran saudara dan saya itu di sini. Yesus sudah memberikan contoh bahwa dia harus mati, dia rela memberikan segala-galanya untuk saudara dan saya, bukan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu segala permohonan Yesus, doa-doa Yesus selalu didengar oleh Bapa. Dia menjadi anak yang sangat berkenan di hati Bapa. Makanya pada waktu Tuhan Yesus ketemu di atas bukit dengan Bapak berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, yang berkenan di hatiku. Maka dari itu saudara dan saya harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita semuanya harus pelajari benar-benar. Mengapa 3 tempat tiang ambang masuk ini? Sebab saudara dan saya terdiri dari 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Ketiga-tiganya harus dioles dengan darah Yesus. Kalau tidak,
saudara dan saya kena tulah, kena hukum. Sebab Alkitab sudah berkata, apabila nanti aku lewat dan aku melihat ada darah, maka tulah itu tidak akan mampir ke rumah itu. Saudara dan saya adalah bait Allah. Maka dari itu kekristenan tidak sekedar apa? Rohani tok, rohani dan jasmani. Sebab kita kerap kali, saudara, menjadi orang Kristen itu rohani tok, jasmaninya nanti. Tidak bisa. Yesus sudah mengajar kepada kita 3 hal harus semuanya diliputi oleh darah Yesus. Lah, saudara tahu darah ini tempatnya siapa? Jiwa. Jiwa Yesus yang sudah dikorbankan itu, yang roh yang menjelma menjadi daging itu yang menutupi, menghapuskan, dan yang menyelamatkan. Sebab kalau saudara dan saya menghadap Allah, kira-kira kita ini dapat hadiah atau malah dapat hukuman? Kalau saudara dan saya tanpa darah Yesus menghadap Allah, dapat apa? Hukuman. Baca Perjanjian Lama. Salah sedikit dihukum, salah sedikit dihukum. Sampai kelihatannya kalau saudara baca Perjanjian Lama itu Allah adalah kejam. Betul enggak? Padahal Perjanjian Lama ini diberikan kepada saudara dan saya supaya saudara itu belajar. Belajar apa? Takut akan Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen zaman sekarang kesalahannya hampir sama dengan orang-orang Israel zaman dulu. Kalau zaman dulu orang Israel itu dia belajar cuma Perjanjian Lama, karena terlalu takutnya akan Allah, membuat peraturan bagaimana supaya tidak salah, tapi tambah salah. Karena gara-gara peraturannya kebanyakan, jadi ngelanggar terus, betul enggak? Dari pasar, mesti cuci tangan, ganti pakaian. Bayangin, aturannya banyak. Sehingga gak ada tiap hari orang yang tidak melanggar. Jadi dosa terus tambahan. Tapi sebaliknya zaman sekarang orang Kristen, saya tanya jujur, ya, kamu lebih senang baca Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Perjanjian Baru toh? Lebih ngapal, lebih ingat Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Baru toh? Ya toh? Saya tanya, sebabnya apa? Satu sebabnya, saudara tahu apa? Sebab di dalam Perjanjian Baru itu kasih. Betul enggak? Hah? Betul toh? Nah, kenapa kok kamu senang? Sebab kamu suka berbuat dosa. Jadi kepengennya diampuni terus. Betul enggak? Hah? Nah, lalu akhirnya orang Kristen tidak takut akan Tuhan. Dosanya podo enggak? Yang dulu takut dosa, bikin peraturan, jadi tambah dosa. Sekarang Tuhan Yesus kasih. Nah, berbuat dosa, kalau ditegur nanti kan diampuni. Betul enggak? Ayo, jujur, betul enggak? Nah, dosamu podo wae. Maka dari itu saudara, orang Kristen ini diberikan 2 Alkitab, Kitab Perjanjian Lama dan Baru, supaya saudara ini sadar. Engkau harus takut akan Allah, dan engkau harus mengasihi sesama manusia. Perjanjian Baru ini contoh buat saudara dan saya, diberi oleh Tuhan Yesus bagaimana menjadi manusia yang berkenan kepada Allah. Tapi saudara nakal. Nakalnya apa? Dibalik. Tuhan Yesus kan sayang ya, mati untuk saya.
Jadi Yesus tuh kasih, dosa diampuni, dosa diampuni. Jadi Allahnya berubah. Dulu nih kejem, sekarang kasih loh, ngawur. Alkitab berkata apa? Allah tidak pernah berubah. Apa Allah kejam? Tidak. Allah itu adil. Setiap dosa diampuni gitu, kok enak. Nah itu. Sehingga orang Kristen sekarang senengnya apa? Perjanjian baru tok. Karena apa? Supaya gampang berbuat dosa. Salah, saudara. Sebab Tuhan Yesus berkata apa? Gunanya kamu berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan firman-Ku. Maka dari itu, dua-dua ini harus dibaca benar-benar. Takut akan Allah. Alkitab berkata, takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Betul lah? Nah, hikmat Allah itu siapa? Yesus. Jadi kalau kamu tidak takut sama Allah, kamu tidak bakal dapat seperti Yesus. Maka dari itu belajar dua-dua. Karena pada waktu Tuhan Yesus itu lahir di dalam dunia, Dia memberi contoh kepada saudara dan saya. Dan di dalam perjanjian baru, kita punya hak istimewa di dalam Yesus. Kalau engkau percaya kepada Dia, kita punya hak menjadi anak-anak Allah. Lalu kalau saudara dan saya sudah jadi anak, kurang ajar. Nah itu. Padahal Yesus berkata apa? Saudara dan saya sebetulnya seorang hamba enggak? Hah? Hamba atau anak dulunya? Hamba toh? Lalu percaya Yesus jadi apa? Anak toh? Nah, kira-kira pembantu yang diangkat jadi anak itu tambah baik atau tambah kurang ajar? Ya, Alkitab yang ngomong contohnya gampang. Seorang pembantu, Alkitab berkata loh, ini contohnya Alkitabiah loh, bukan ngarang. Seorang pembantu perempuan diangkat oleh tuannya laki-laki jadi istrinya. Alkitab bilang apa? Tidak ada satu, ada 4 perkara. Salah satu adalah ini, karena ini apa? Orang yang tidak bisa dikendalikan. Karena dari hamba dia naik ke atas jadi nyonya. Nah, saudara dan saya, Alkitab janji kamu akan jadi kemantennya Yesus enggak? Jadi kemantennya Mesias enggak? Yesus enggak? Calon kemanten perempuan enggak? Dulu nih kamu apa? Hamba. Wah, bakal dijadikan kemantennya Yesus, nyonyai Yesus. Bayangin, enggak kurang ajari kayak apa? Maka dari itu kita harus sadar bahwa Alkitab ini diberikan kepada kita untuk apa? Untuk belajar. Nah, sekarang saya tanya. Saudara kalau baca Alkitab, wah puanasnya luar biasa ini. Tapi enggak apa-apa. Saudara, kalau baca Alkitab, yang diperhatikan janjinya Tuhan atau peringatannya? Pasti janjine. Kalau peringatannya lupa. Kalau janjine ingat. Jangan takut anak, aku datang memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Amin. Wah. Ya dah. Saudara janjinya diingat-ingat tapi peringatannya enggak. Saudara, engkau baca Alkitab berkata apa? Ini adalah kitab perjanjian antara Anda dan Tuhan. Kalau engkau tidak melakukan bagianmu, kira-kira Tuhan kamu digenepi enggak? Saudara ikut asuransi, ada peringatannya enggak? Peringatannya bayar tiap bulan premi, betul enggak? Peringatannya enggak usah dibayar, enggak usah diingat-ingat, tapi janjinya nanti tidak ada apa-apa, aku dapat berapa ratus juta, bakal dapat enggak kalau kamu enggak bayar? Makanya baca Alkitab itu perhatikan peringatannya. Yang penting. Sebab apa? Allah tidak mungkin bohong.
Kok janjinya kamu ributi buat apa? Hah? Karena apa? Kamu kerap kali nagih toh? Klaim. Kok enak ngeklaim bayar we ora ngeklaim. Tapi kalau saudara bayar, peringatan-peringatan Allah engkau lakukan, otomatis Allah mesti ngenepi. Betul enggak? Sebab Allah tidak mungkin bohong toh. Makanya kalau saya itu baca Alkitab, oh hati-hati, jangan gini, jangan gini. Oh ya, itu yang saya perhatikan. Kenapa? Kalau sudah saya lakukan, saya menghadapi kesulitan, saya ngomongin sama Tuhan apa? Saya bilang, bagianku sudah tak lakukan, sekarang bagianmu. Nah, enak, rileks. Saya ndak usah pusing-pusing. Mana? Saudara kerap kali gitu ndak? Ayo, mana janjinya? Tuhan bilang, mana bayarmu? Nah, belum bayar kok sudah nagih janjinya Tuhan. Tuhan ndak pernah bohong. Loh, maka dari itu saudara, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Nah, apa kata Alkitab? Kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-5, supaya saudara dan saya menikmati apa yang Allah rencanakan di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 mulai, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, pemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara perhatikan, mengapa saudara dan saya harus belajar seperti Yesus? Yesus Tuhan ini rendah hati. Dia roh menjelma menjadi daging, merendahkan diri, menghampakan diri menjadi seperti seorang hamba. Baca di dalam Filipi 2. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8, di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Inilah rahasia yang saudara dan saya harus lakukan. Kita harus merendahkan diri. Kita harus sadar keberadaan kita. Bahwa kalau saudara dan saya akan menikmati harta benda ayah Allah Bapa kita di surga, saudara harus belajar seperti Yesus. Rendah hati, menghampakan diri, sadar bahwa engkau ini penuh dengan kelemahan. Maka di dalam Galatia tadi dikatakan, perbuatan daging itu nyata. Apa yang menyebabkan penghalang kita menikmati kemuliaan, harta kekayaan, emas perak daripada Allah Bapa kita? Perbuatan-perbuatan daging ini, saudara. Maka dari itu kita harus selidiki. Kalau kita membaca perbuatan-perbuatan daging, kita harus lihat pribadi kita. Karena firman Tuhan ini adalah pedang bermata dua dalam terang dunia. Saudara dan saya berkaca dengan dia.
Lalu saudara lihat dirimu sendiri. Masih ada iri hatikah? Masih ada kecongkaankah? Masih ada tinggi hati? Masih ada kedengkian, pemecah, percidraan, sebagainya. Perhatiin saudara. Sebab kalau saudara dan saya masih mempunyai ini semua dan tidak disadari bagaimana mengatasinya, saudara tidak bakal bisa menikmati. Yesus memberikan pengajaran supaya apa? Supaya saudara dan saya meningkat. Karena segala perkara dunia dijadikan ini dari tidak ada menjadi ada. Karena itu orang Kristen harus mempunyai iman. Pedoman kerja GPPS yang terakhir tadi apa? Percaya dapat, pasti dapat. Percaya dapat, pasti dapat. Kalau percaya dapat itu sebelumnya ada apa enggak? Sudah dapat apa belum? Belum toh? Sudah kelihatan belum? Belum toh? Tapi yakin enggak bakal ada? Nah, ya sudah. Tapi jangan ngomong toh, praktek. Percaya dapat, pasti dapat. Yakin gitu loh saudara. Nah, coba perhatiin. Ada contohnya ini. Ini orang Jakarta. Ada seseorang diambil mantu. Ini orang perempuan. Diambil mantu. Diambil mantu orang kaya, orang perempuan ini. Nah, tapi orang perempuan ini, dia itu anak Tuhan. Dia berdoa Tuhan, aku ini tidak punya. Tapi kalau diambil mantu itu apa ini sanggup Tuhan. Wong dia hidupnya sudah seperti itu. Bumi langit. Dia naik sepeda, mertuanya Mercy-nya 10. Mungkin masuk AC aja kedinginan. Jadi dia berkata, Tuhan apa sanggup aku? Tuhan berkata apa? Belajar kepadaku. Rendah hati. Kamu harus sadar bahwa kamu tidak punya. Oke. Tapi kamu punya Bapak yang kaya raya. Bapakmu punya rencana di dalam kehidupanmu. Nah, dia yakin, dia berkata, percaya. Dapat, pasti dapat. Dan akhirnya diambil. Nah, diambil, mertuanya bilang, kamu bisa masak? Gak bisa. Bayangin, saudara. Padahal keluarga itu, orang kaya itu tukang makan. Loh, orang kaya mana enggak? Restoran-restoran dijajahin semua, betul enggak? Lah, tukang makan enggak? Loh, kalau orang kaya itu lumayan, punya mantu, enggak disuruh masak. Ya lumayan toh ya. Ini malah ditanyaannya pertama kali, bisa masak? Enggak bisa. Mertuanya perempuan langsung agak melotot. Karena ternyata mertua perempuannya ini pintar masak. Dia sudah mulai ciut lagi. Aduh, Tuhan gak bisa lagi. Tapi dia rendah hati. Terus mertuanya bilang, mau belajar? Mau. Ya, belajari. Nurut. Jadi, ternyata ini anak punya bakat masak. Tapi karena tidak punya duit, dia tidak tahu masak. Loh betul toh? Lalu dimasak apa? Jadi punya bakat dia. Ternyata diajari bisa. Nah, setelah dia pintar, dia tahu, oh mertuaku laki itu tak kasih ini lebih seneng ini, mertua perempuan lebih seneng ini, calon suamiku lebih seneng ini, aku sendiri seneng ini. Ternyata 4 selera. Nah, kalau 5 itu ya komplit, ini 4 tohan, bingung deh. Waduh. Jadi setiap kali dia masak, dia sudah pintar. Setiap kali dia sodorkan kalau untuk mertuanya ini, kalau untuk calon suaminya ini, untuk perempuan ini, dia bilang, loh kok lain-lain? Seleranya lain-lain tuh. Nah, setelah dicicipi, oh iya betul, aku cocok ini. Nah, kalau kamu, saya cocoknya ini yo. Loh, bumbunya sedikit, karena orang miskin irit. Lah, teseng kaya bumbunya minta
Banyak, wong memang brol-brolan loh ya toh. Jadi cewek lah. Saudara tahu, setelah semua kepandaian mertuanya diberikan, ya toh, mertuanya seneng enggak? Tapi pertama kali penderitaan enggak? Dia senengnya yang sederhana, tapi harus semua serba mewah. Menderita enggak? Sayang. Saudara tadi nyanyi apa? Aku percaya. Loh, dengan bayar dengan apa? Air mata. Kekristenan harus ada perjuangan dan bayar harga. Saudara tahu. Yesus sudah berkata, jangan takut, di dalam dunia kamu menderita, tapi percayalah aku telah mengalahkan dunia ini. Ini saudara. Dia belajar. Engkau tahu kalau orang yang miskin diajari orang kaya, kira-kira gampang kestanu nyinggung, banyak nyinggung enggak kata-katanya orang kaya ini. Bayangin, tiap kali dia menangis dalam hati dia berkata, Tuhan, kok berat sih Tuhan? Tuhan berkata, jangan takut nak, bayar dengan air mata. Aku percaya firman-Mu ya dan amin. Percaya dapat, pasti dapat. Apa terjadi saudara? Setelah dibayar semuanya, dia berkata, mertuanya berkata, luar biasa, kamu anak yang menyenangkan hati. Mertuanya sudah tua, sudah tidak bisa masak. Nah, yang berkuasa siapa? Hah? Mantu, tahu enggak? Nah, tapi kalau sudah diangkat jadi mantu, sudah berkuasa, jangan sombong ya. Dijungkir balik ke sama Tuhan nanti. Nah, saudara tahu, kalau engkau dan saya belajar rendah hati, ada waktunya firman Tuhan berkata kamu akan ditinggikan. Ini saudara. Hidup kekristenan kita harus belajar. Belajar dimulai dari rendah hati. Kita sangkal, kita sadar ketidakmampuan kita. Manfaatkan. Loh, fasilitas sudah ada. Coba contohnya, coba. Ini, mantunya miskin. Fasilitas ada, mertuanya kaya. Loh, kalau dia tidak rendah hati, kalau dia bilang, "Nggak bisa, mau belajar, nggak mau." Bakal mewarisi semua enggak? Tendang. Saudara dan saya jadi orang Kristen kerap kali kenapa kita tidak menikmati janjinya Allah? Karena saudara dan saya tinggi hati, tidak sadar bahwa manusia ini terdiri dari kelemahan demi kelemahan, saudara. Kita punya kelemahan dan setiap orang punya. Saya pun punya kelemahan. Tidak mungkin sempurna kecuali Yesus. Tapi jangan diberi kesempatan kelemahan itu. Saudara harus sadar, lalu belajar, terima. Maka engkau akan melihat kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita. Kristus sudah mati untuk kita. Kristus sudah membayar untuk kita. Makanya kalau kita menghadap Allah, Allah lihat Yesus, bukan kita yang dilihat. Makanya saudara dan saya dibenarkan, bukan karena perbuatan, tapi karena Yesus. Karena engkau percaya Yesus, maka saudara dan saya dibenarkan. Kenapa harus melalui darah? Sebab dimulai dari jiwa ini. Pikiranmu harus belajar dikuasai oleh pikirannya Yesus. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua kembali. Apa yang Rasul Paulus katakan? Di dalam Filipi pasal yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya harus punya pikirannya siapa? Yesus. Saudara harus punya perasaannya siapa? Yesus.
saudara dan saya punya kelemahan. Kita harus wajib belajar dari orang lain. Kita harus wajib menyadari kekurangan kita. Dan orang lain menutupi kita. Maka dari itu saudara, kalau ada suami istri, selalu Tuhan itu luar biasa. Mesti dikasih klop. Kalau suaminya ini pintar dagang, istrinya malah kerap kali tidak bisa dagang. Tidak bisa biasanya. Sebab kalau suami dagang pintar, istri dagang pintar, repot. Tidak ada yang di rumah. Anaknya kocar kacir. Ya dah. Kalau suaminya ini tegas, istrinya tegas, bubar, kepalanya dua, peraune putus tengah, lari sana sini tenggelam. Makanya Tuhan itu sudah ngatur saudara luar biasa. Yang lembut dikasihi yang galak. Ya toh? Istri-istri yang galak itu loh, pasti suaminya enggak ditutuk mantuk. Karena apa? Memang itu saya kerap kali konseling di anak itu, Pak, istriku kok, loh kenapa? Istriku itu Pak galak. Lah aku bilang, kamu mesti ngucap syukur. Loh kenapa Pak? Alkitab berkata kok Pak, saya adalah kepala keluarga. Ya, tapi istriku galak Pak. Loh, kamu ini sebetulnya diangkat jadi kepala keluarga, tapi karena kamu dilahirkan lemah, dikasihi istri kuat. Sebabnya apa? Coba model kayak kamu dagang, rugi terus bangkrut. Kenapa? Lah orang dorong kamu, Pak ditawar, udah sampai hati, kayak ya bodol bangkrut. Lah istrimu langsung nih, tidak bisa kurang. Nah, kapok kowe. Nah, berarti terus aku bilang gitu, nah ini gak bisa. Oh jadi malah ngucap syukur. Iya, jangan kamu bilang, Pak punya istri kayak gitu loh. Coba kowe gak punya istri kayak gitu, bangkrut terus kowe gak bisa makan kok enggak. Loh, jadi karena kelemahanku Tuhan tahu dikasih yang lebih. Iya. Jadi kowe bilang apa? Ngucap syukur. Kenapa? Untung aku dikasih istri yang gitu sehingga aku bisa nikmati juga berkatnya dia. Loh, betul enggak? Tapi banyak orang laki kalau dapat mertua atau dapat istri yang kaya, dia bilang apa? Aku tinggal kacung-kacungan. Loh, salah. Saya bilang kenapa? Kamu jangan mau bikin buat kacung-kacungan. Lah apa ya Pak? Wong aku enggak punya, dia sugih. Loh, salah. Karena justru kamu tidak punya, Tuhan sayang kamu, diberikan jodoh yang kaya supaya kamu bisa menikmati. Nah, tapi kayak kue gengsi, yang TBC, aku bilang salah. Gak boleh, aku bilang kamu sadar. Oh, ini fasilitas ini, yang diberikan kepadaku oleh Bapak. Karena aku punya kelemahan. Loh, kamu sembahyang minta hikmat Allah, bagaimana menaklukkan istri? Gampang. Loh, yang penting baca Alkitab. Loh, ya dah, berdoa, minta hikmat. Loh, istrimu itu manusia biasa ndak? Ya. Kalau Allah memberikan hikmat, Roh Kudus ngomong, "Tut," diubah ndak? Diubah, galake kayak apa? Bakal nurut. Loh, gak nurut disetel jantungnya klek-klek. Loh, betul enggak? Alkitab yang ngomong, bukan saya loh. Contohnya saya ini galake dulu. Pacaran 13 tahun tiap hari marah terus. Dia ngomong keras. Kalau saya bilang A, istri saya harus jalan. Tidak mau, out. Istri saya bilang, Tuhan, kau ngasih jodoh kok model kayak gini. Untungnya istri saya itu tekun. Ya berdoa, Tuhan, ini engkau yang berikan. Aku yakin, aku percaya pasti dapat deh. Oh, istri saya itu orang Pantai Kosta kok.
Saya orang GKI. Dia berdoa setiap hari di bawah, Tuhan, aku percaya engkau ubah suamiku. Engkau ubah 13 tahun. Dan kawin jeglek 6 bulan, Tuhan bicara. Hari ini engkau menjadi orang Kristen yang benar. Kaget aku. Ngomong, sak ruangan. Tak cari siapa yang ngomong ini. Ngomong, suaranya itu kayak guntur. Bayangin, sak rumah cuma aku mbak istri. Wong baru kawin 6 bulan. Nggak ada pembantu, enggak. Wong istriku tukang masak. Nah, jadi saya bilang, siapa yang ngomong ini? Ya, suaranya penuh. Saya kan orang masih tinggi hati pada waktu itu, bukan sekarang. Saya bilang, yang benar Tuhan, 30 tahun jadi orang Kristen loh. Tuhan bilang, belum jadi orang Kristen yang benar. Mengapa? Kamu tidak rendah hati, kamu tidak ada kasih. Wah, kasih itu menutupi kesalahan orang. Kasih itu lemah lembut, rendah hati, sukacita. Betul enggak? Buah roh itu kasih. Aku belum berbuah, belum. Atau sekarang, hari ini. Loh, saya sampai pikir, hari ini. Kenapa hari ini? Tuhan ngomong, istrimu setiap hari berdoa buat kamu. Dia mencucurkan air mata setiap kali engkau sakiti hati. Tetapi dia percaya kepadaku. Karena air matanya, hatinya yang hancur. Aku tidak sampai hati untuk bertahan terus. Aku bertindak hari ini. Hati saya diubah Tuhan, saudara. Sejak hari itu, saya mengasihi dia. Aneh enggak? Sampai saya sendiri heran. Orang keras kayak gini bisa ngasihi dia. Hari itu sore langsung berubah. Sampai istri saya matanya jadi tambah bunder. Istri saya itu matanya bunder. Tambah bunder. Dia bilang, sejak kapan kamu berubah? Saya bilang, siang ini. Lalu dia ngomongnya apa? Puji Tuhan. Kenapa? Doaku tidak sia-sia. Aku 13 tahun berdoa untuk kamu. Sekarang hasilnya. Apa saudara? Mengerti dia. Kalau ada apa-apa tanya dia. Sekarang saya, kamu maunya piye? Sampai dia, hah? Istri saya itu kalau ngomong, tidak bisa to the point. Mumpeng sih. Karena apa? Lembut. Orang yang lembut kan tidak mau nyakiti hati. Orang kalau yang kasar itu straight, to the point, pasti nyakiti hati, betul tidak? Iya dah. Bapak-bapak ini gitu dah. Nah, tapi ibu-ibu yang cerewet biasanya gitu pegawai. Ibu-ibu sing galak-galak itu ya, tok gitu ya dah. Apalagi model kayak si Swan Manas. Oh itu, aku udah waktu ini pada aku yang tak setel ini. Nah, saudara tahu itu selalu straight, tak. Saudara tahu kalau di dalam Yesus diubahkan luar biasa. Sebab sejak itu saudara saya itu bisa, kalau dia ngomong, istri saya ngomong, itu saya bisa diem. Dulunya enggak bisa. Kalau istri saya sudah mulai ngomong, Pak, apa? Kalau dia mulai, Pak, itu loh Pak, ada di ini. Saya bilang, sudahlah ngomong, mau apa? Hari itu saya bilang, Pak, aku kok kepingin bakso. Isa diem. Nah terus, ya. Terus apa? Tapi aku minta diantar ke beli. Jadi jangan mbok beli ke bawa pulang. Dah, kita beli makan di sana Pak. Oh ya, ayo toh aku bilang gitu. Bisa ngerti? Loh, itu belum bar. Aku bilang, loh belum itu Pak. Tapi ada tapi nih Pak. Tapi apa? Naik sepeda. Loh, lawang ada motor, ada mobil kok kowe naik sepeda? Nggak mau tuh kepengennya sepedanan. Itu Isa ngerti. Sampai saya bilang, ya wis. Nah, padahal jarak itu 3 kilo. Dalane munggah mudun. Nah, aku bilang, ya wis, maumu gitu. Ya,
Nah, kok hari ini kok papa kok berubah sih? Lah ya itu tadi siang dulu gara-gara Tuhan Yesus. Itu hasil doamu 13 tahun. Dan sejak itu saudara, saya tidak pernah menyakiti hati dia. Ya kalau mau kepingin papa itu mubeng terus. Aku bilang, yang, gue kan sudah kenal aku sekarang, mau nurut. Mbok udah usah mubeng-mubeng. Dia bilang apa? Sudah biasa. Jadi kalau saudara mau ngubah orang suami istri, tidak bisa kecuali Yesus. Dan semuanya harus membayar dengan apa? Air mata. Jadi jangan ribut, jangan datang ke hamba Tuhan bilang, Pak doain suamiku, percuma. Teko lutut, nangis di hadapan Tuhan, mintakan ampun, mintakan belas kasihan. Allah bertindak. Diubah. Sekarang setahun tidak sekali saya marah sama istri saya. Tidak pernah marah, tidak bisa. Sebabnya apa? Kasihan. Kasih itu penuh dengan belas kasihan. Sekarang. Padahal istri saya sekarang apa? Bunder. Waktu mau kawin 37, sekarang 70. Loh, berapa kali? 2 kali lebih toh. Hampir 2 kali toh. Karena apa? Makmur. Ini loh saudara. Karena apa saudara? Yesus yang mengubahkan segala perkara. Istri saya itu kalau pengen apa-apa itu tidak bisa straight. Kalau mau titip saya mau pergi saja ya. Pergi ke toko ini. Pergi mau bayar pajak gitu loh. Saya bilang, ya nggak mau pergi bayar pajak. Selalu ngomongnya apa? Kamu lewat mana? Lah bayar pajak kok tanya lewat mana, padahal dia nggak ngerti jalan. Loh, lah kan lucu toh. Aku bilang, lo kowe kok tanya lewat mana tuh kowe ngerti jalan. Loh, gak ngerti. Lah iya kok tanya-tanya. Aku soalnya mau titip. Lah mau titip. Mau titip yang nanti tolong ya beli kayak ini, wong aku ya sekarang sudah berubah kok. Kalau dulu ya, oh enggak lewat sana. Enggak. Oh, sekarang aku bilang, oke ke sana mbok kan suruh yang mau. Oh, leren bilang anu, enggak, ya gak lewat ya, nanti-nanti dan. Aduh. Makanya kalau saya kumpul-kumpul itu selalu rumah saya itu ketawa terus. Pak Samudi sama istrinya itu kalau ke rumah saya dia bilang, rame terus, ketawa kenapa? Ya gurau karena ada sukacita, karena tidak marah-marahan. Kenapa saudara? Sudah tahu watak dan peranginya, kita akan mengerti orang lain, menjadi bijaksana. Loh, penak dong? Penak. Makanya segala perkara Yesus berkata, lutut berdoa. Segala perkara dapat diubahkan hanya karena percaya dia. Doa sanggup mengubah segala sesuatu asal engkau percaya. Yesus sudah memberikan bukti, dia mati untuk saudara dan saya. Maka dari itu saudara, engkau harus sadar kelemahanmu dan engkau hadapkan segala perkara dalam tangan dia. Jangan berputar-putar di dalam masalahmu sendiri. Sakitmu tidak ada masalah. Problem rumah tanggamu tidak ada masalah. Ekonomimu tidak ada masalah. Firman Tuhan sudah berkata, Allah kita punya langit dan bumi. Harta mas perak milik dia. Damai sejahtera milik dia. Kesehatan milik dia. Tergantung daripada saudara dan saya. Kalau engkau belajar seperti Yesus, apa saja yang kamu doakan diberi. Karena Alkitab sudah berkata, Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15. Ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Gampang dah? Gampang. Bagaimana caranya saudara? Ini resepnya.
Kalau saudara minta kepada Tuhan, saudara harus berdasarkan ayat ini. Engkau di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kamu. Jadi yang minta kepada Bapa siapa? Kamu, tetapi yang dilihat Bapak siapa? Yesus. Pasti Bapak. Sebab aku mau minta, tapi aku masuk di dalam dirinya Yesus. Jadi yang Bapak lihat siapa? Yesus. Nah, aku disembunyikan di dalam Yesus. Firman Yesus di dalam aku. Tuhan, berdasarkan firman-Mu. Contohnya, ini kenyataan saya hadapi. Istri saya sakit, pembuluh darahnya pecah. Ini 3 bulan yang lalu. Waktu dia kepalanya nyot-nyotan, matanya merah semua darah, saya bilang, waduh, pecah lagi. Saya bilang, yang kepalamu bagaimana? Waduh, rasanya kayak mau putus ini yang. Saya bilang, oke, kamu tidur, ayo sembahyang. Nangis dia. Kamu bilang gini, Tuhan ampuni dosa-dosaku. Ngomong. Ya. Saya ngomong, saya ganti yang nangis. Karena saya lihat dia menderita, saya suaminya. Tidak sampai hati, saudara. Saya bilang, Tuhan ampuni dosa istriku. Karena dia hatinya kesel dengan pembantunya. Tuh. Ampuni Tuhan. Tuhan, Engkau jangan lihat dia. Memang dia salah. Saya ngaku, memang dia salah Tuhan. Karena kesel. Tapi jangan lihat dia Tuhan, lihatlah hamba-Mu. Aku membutuhkan dia. Engkau lihat, aku melihat dia Tuhan, aku tidak sampai hati. Kalau memang dia harus pulang silahkan, tapi jangan menderita. Aku tidak sampai hati melihat penderitaan dia. Saya menangis di hadapan Tuhan. Dan sesuai dengan firman-Mu, aku minta kemurahan-Mu. Engkau lihat kepada hamba-Mu. Apa terjadi itu? Saudara bilang, Tuhan bilang apa? Oke, aku ampuni, sembuh. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Saya belum amin, saya belum buka mata, saya sudah dengar ngoroke dia. Tidur. Wah, waras. Tak jam kemudian dia bangun. Wah, sudah sembuh kok yang. Nah, bayangin. Kenapa? Karena Yesus melihat saya seperti Bapak melihat Yesus. Karena saya ada di dalam Yesus. Saudara tahu rahasianya. Kalau engkau berdoa untuk seseorang, engkau harus merasa, engkau harus menanggung, engkau harus menikmati. Seperti engkau yang menanggung derita. Maka setiap kali doa Yesus harus didengar. Karena apa? Dia sudah bayar. Maka dari itu saudara, belajar firman Tuhan. Bayar bagianmu. Peringatan-peringatan Tuhan itu lebih penting daripada janjinya. Janjinya digenapi sendiri kalau peringatannya kamu lakukan. Karena ini rahasia hidup bersama dengan Tuhan. Supaya kehidupan kita selalu dapat mengatasi. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan buntu buat Yesus. Selalu ada jalan keluar. Tetapi selama diproses, jangan putus asa. Bayar dengan air mata. Bayar dengan ketekunan. Duduk diam di bawah kaki dia. Kau akan keluar. Dan Yesus akan memberikan jalan keluar. Karena apa? Dia Allah yang penuh kasih. Kalau saudara berbuat dosa, langsung bertobat. Pasti pengampunan diberikan. Tapi orang Kristen kerap kali tidak tahu, tidak sadar. Tinggi hatinya tetap ngotot gengsi. Itu yang nutupi berkat-berkat. Sebab kesombongan adalah kebencian Allah. Maka dari itu cepat bertobat. Cepat sadar. Kurang apa? Terima. Loh, terima. Lihat kayak Yusuf. Yusuf anak orang kaya.
Tapi pada waktu dia dijual ke Mesir, dia sadar dirinya adalah budak belian. Padahal dia anak orang kaya. Bahkan dia anak orang yang disayang oleh Allah. Tetapi Yusuf sadar, aku sekarang statusku sebagai budak. Jadi dia kerja di Potifar, kerjanya baik, setia. Pedoman kerja GPPS bilang apa? Tekun, setia, lakukan dengan benar. Tahu status, sedang belajar, lakukan, setia. Masuk penjara, kena fitnah, setia di penjara pun Allah berkata, jadi raja. Tidak ada yang sia-sia yang saudara dan saya lakukan. Karena apa? Allah meninggikan orang yang rendah hati. Maka dari itu saudara, kalau engkau mau menikmati warisan Allah, segala-gala damai sejahtera, harta benda, kesukacitaan, kesehatan, belajar dari Yesus. Sebab saya menikmati. Saya pada waktu sakit, mendapatkan sakit, saya berkata, Tuhan aku sakit, pasti ada salah aku. Sebab tidak mungkin sesuatu yang terjadi dalam diriku tanpa aku salah. Mengaku penuh kelemahan. Setelah saya koreksi, saya tahu, oh salah. Mulai tinggi hati, ampun, bertobat, ya. Setelah bertobat, ngaku, tambah sakit, mengucap syukur, bilang apa? Terima kasih Tuhan, hukuman aku tanggung. Terima kasih Tuhan, hukuman aku tanggung. Aku rela membayar harga ini karena Engkau yang mengasihi aku. Supaya aku jangan lupa kalau aku setelah mengucap syukur, amin, sampai satu saat tertentu Tuhan Yesus berkata, cukup. Malah apa? Sembuh. Enggak minta sembuh, enggak minta apa-apa. Tuhan bilang cukup. Terus kenapa Tuhan? Sembuh. Karena apa? Kamu percaya kepadaku. Setia sampai pada akhirnya. Itu yang Tuhan mau, saudara. Ini hidup kekristenan. Maka dari itu, jangan lupa. Percayalah. Pelajari firman Tuhan siang dan malam. Kau akan melihat kemuliaan Allah demi kemuliaan Allah dinyatakan. Sebab itu saya alami. Rumah tangga kami damai, sejahtera, sukacita. Anak-anak saya kalau butuh apa-apa, tidak pernah ribut sama saya. Dia selalu berkata apa? Berdoa dulu. Setelah Bapak di surga mengatakan, ya, lapor sama saya. Papa, siap. Bapak di surga, amin. Tinggal kamu. Nah, saya mau bantah, tidak berani. Saya ganti tanya, Tuhan, kowe ngomong be anakku? Iya. Mbok kasih permintaannya? Iya. Wah, ya wis. Sebabnya apa? Bapak ini mau ngeterapke harga diri ini sebagai bapak. Tapi kalau kebentur sama Tuhan di surga, mana berani. Anakku pinter, saya ini minta apa-apa, enggak pernah minta, enggak aku sih lapor ke atas, dari sana diperintahkan. Lah aku ya gepeng lah. Loh Tuhan. Loh Tuhan, ini anakku kok minta ini. Sudah engkau ACC? Sudah. Siap-siap. Ya wis toh. Nah coba kalau dia minta ambil aku langsung. Enggak bakal langsung tak kasih, betul enggak? Tapi kalau minta ke sana, dia sana merintah sini. Ya aku tidak berani, aku ini bendahara nih. Dia bilang, "Kau sudah minta." Oh, Papa, Tuhan sudah oke, cek. Sembayang. Waduh, ini anak kok jadi nakal-nakal, aku bilang gitu. Tuhan, anakku kok nakal? Itu anakku, engkau hambaku. Bayangin diwalik. Aku bapaknya kok Tuhan. Iya, tapi engkau hambaku, dia anakku. Waduh. Diturun ke, saudara. Rahasia kemenangan apa? Menyenangkan hatinya Bapak. Luar biasa. Sebab saya apa? Ini saya ajarkan, saudara. Saya bilang, praktek. Alami. Dia praktek. Ngalami. Belakangan ini dia bilang gini, waduh Papa, aku doa puasa seminggu.
Sembayang Tuhan bilang, siap nak. Apa tak siap apa ini Tuhan? Aku sudah mau siap menjadi hambamu. Mbok suruh 2 puasa. Ya, 2 puasa seminggu. Seminggu 2 puasa. Keluar kurus. Ada apa nak? Kok kamu kok kurus kayak gitu? Waduh Pak, aku dikasih jodoh, tapi kok yang aku gak seneng ya Pak. Sampai aku ya komplain mbak Tuhan, mbok jangan itu. Tuhan bilang itu. Sampai turun 4 kilo. Nah, aku bilang, ya wis toh nak, terima toh nak. Gak seleraku. Nah, tapi coba Papa cek sih Pak. Dong sebelum kamu ngomong, Tuhan tuh sudah ngomong sama saya mbak mamahmu. Itu jodohmu. Oh pantesan. Kenapa? Tuhan ngomong, kamu mau yang nomor 2 atau yang nomor 1? Nomor 1, ya itu. Loh, nomor 1 kok gak seleraku? Loh seleranya Tuhan, ora seleramu. Aduh. Akhirnya dia bilang, ya sudah Tuhan aku tak nurut. Langsung dia keluar, dia bilang, Papa cek, Papa atur dah. Kalau betul itu jodohmu, Tuhan ngomong sama orang itu. Kalau betul itu jodohmu, Tuhan ngomong sama orang tuanya. Kalau tidak, bukan. Wah, dia pikir beneran setuju. Langsung saudara saya berdoa, Tuhan, kapan aku bicara sama anaknya? Besok saya bilang. Nah, kamu tahu enggak jodohmu siapa? Sudah ngomong Tuhan. Sudah Om, siapa? Anaknya Om. Wah, wis kapok meneh ini. Wis. Aku bilang, jangan tergesa-gesa. Ini belum ada apa-apa loh saudara. Kamu pada waktu ditunjuki Tuhan itu jodohmu kamu mau enggak? Sebetulnya ya enggak mau. Tapi Tuhan bilang itu. Wah, ya sudah saya terima Om. Ya. Kalau memang dari Tuhan, mesti Tuhan ngomong sama papa mamahmu. Ya. Jangan tergesa-gesa. Ya. Berapa hari Tuhan? Sudah waktunya. Ngomong sama orang tuanya. Saya panggil. Saudara, saya mau bicara sama Anda. Mesem-mesem. Anda tahu jodoh anakmu? Tahu? Siapa? Anakmu? Hah? Istrimu dikasih tahu? Sudah. Juga sama. Nah, ya sudah toh. Kamu mau enggak besanan sama saya? Wah, mau. Ya sudah. Ya toh. Gampang toh. Semuanya damai, sejahtera, sukacita. Saudara tahu, hidup kita langkah demi langkah ditetapkan oleh siapa? Tuhan. Sehingga semuanya dapat diatasi hanya karena Dia, karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Biarlah anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan dapat menikmati janji yang Tuhan berikan dan tertulis di dalam firman-Mu. Biarlah anak-anak-Mu belajar rendah hati menyadari kelemahan kami. Karena Engkau Allah yang maha tahu dan yang persis tahu apa yang baik bagi kami. Kalau sementara ini sedang Engkau proses kami, seperti Yusuf yang di dalam penderitaannya masih banyak air mata yang kami harus cucurkan. Kami rela Tuhan. Dan jangan sampai kami menggerutu supaya jangan berputar-putar di padang belantara. Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini. Sungguh hamba merasakan, karena Engkau selalu ingatkan hamba. Engkau selalu beritahukan kepada hamba apa yang harus hamba-Mu sampaikan. Terima kasih akan kasih setia-Mu. Pada saat ini hamba-Mu berdoa untuk Om Ishak, berikan dia kekuatan ekstra. Karena sungguh Tuhan, hamba boleh melihat tambah tua dia, tetapi Engkau dapat pakai dia sampai pada waktu yang Engkau sudah tetapkan. Satu anugerah kalau dia boleh melihat jemaat ini, mengembalakan jemaat ini tumbuh. Terima kasih Tuhan, karena ini kemurahan-Mu belaka. Tuhan Yesus,
hamba serahkan anak-anak-mu dalam tangan-mu. Engkau bimbing, engkau tuntun Tuhan Roh Kudus, sehingga mereka dapat menikmati semua yang engkau punya, sehingga kemuliaan-mu nyata dalam hidup. Layakkan kami. Kami sadar kami penuh dengan kelemahan dan kekurangan Yesus. Dan kami tahu engkau sedang menyiapkan segala-galanya untuk kami. Terima kasih Tuhan.